Nah, setiap keputusan akan diikuti oleh risiko. Misalnya, kalau perusahaan menginvestasikan sejumlah dana perusahaan ke sebuah investasi, katakan membuat sebuah pabrik yang baru, maka pada saat itu akan ada risiko yang melekat pada aktivitas investasi tersebut. Kemudian risiko pengembangan dan penetapan harga produk baru. Katakan gini, setelah buka pabrik, katakan atau pabrik yang lama dipakai, perusahaan memandang bahwa masyarakat mungkin akan membutuhkan sebuah produk baru. Nah, saya berpikir bahwa pada tahun, katakan sekitar tahun 2018-2019, itu di supermarket kita bisa menemukan ada produk baru dari teh botol Sosro, yaitu teh tawar, teh botol yang rasanya tawar, tidak manis seperti yang biasanya. Mungkin pada saat itu saya berspekulasi, perusahaan memandang bahwa generasi muda di Indonesia itu akan suka dengan kesehatan mereka atau jaminan kesehatan mereka, salah satunya dengan mengurangi konsumsi gula. Nah, perusahaan mencoba untuk memproduksi teh tanpa gula. Logikanya teh tanpa gula tentu akan lebih disukai oleh orang yang memang menikmati kopi atau teh atau makanan apapun dengan gula yang rendah. Nah, pada saat itu sebenarnya ada risiko bahwa perusahaan berinvestasi pada produk yang kemudian tidak diterima oleh pasar atau hanya diterima secara terbatas oleh pasar dan tidak bisa ditemukan atau tidak membuat penetrasi seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, sehingga kemungkinan adalah produk tersebut gagal. Atau misalnya perusahaan menetapkan sehubungan dengan penetapan harganya. Harga mungkin dipandang terlalu tinggi oleh konsumen sehingga konsumen membelinya tidak sebanyak yang diekspektasi oleh perusahaan, atau menganggap harga itu terlalu murah dan tidak mempercayai kualitasnya karena harganya yang murah tersebut. Kemudian risiko perekrutan dan pelatihan pegawai baru. Nah, ketika sebuah perusahaan merekrut seorang untuk bekerja di perusahaan mereka, pada saat tersebut mereka juga memiliki risiko dari kemungkinan bahwa si pegawai bukanlah orang yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan di dalam perusahaan. Oke, katakan perusahaan bisa memecatnya kemudian, tetapi coba bayangkan bahwa investasi yang sudah dihabiskan oleh perusahaan dari sejak mengumumkan kebutuhan seorang pegawai baru, lalu kemudian melakukan seleksi, lalu melatih, menempatkannya, menunggu hasilnya, ternyata kemudian investasi tersebut atau proses perekrutan tersebut ternyata tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Kemudian risiko sehubungan dengan penyelarasan ukuran kinerja dan insentif atau kompensasi yang diberikan kepada para eksekutif. Perusahaan sangat ingin agar para eksekutif mereka atau manajer pada level atas itu memiliki kepedulian terhadap perusahaan mereka, seakan-akan perusahaan itu adalah perusahaan mereka sendiri, sehingga mereka akan berlaku atau bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Nah, itu ekspektasinya. Lalu kemudian bagaimana caranya untuk membuat mereka bersedia bekerja seakan-akan itu adalah perusahaan mereka? Maka diberikanlah insentif, berbagai insentif. Bisa mulai dari insentif yang sifatnya tunai hingga insentif yang sifatnya non tunai, bahkan berupa fasilitas atau kenikmatan yang diberikan kepada para eksekutif tersebut. Niatnya adalah agar mereka mau bekerja sesuai dengan keinginan perusahaan. Tapi kita bisa lihat ada contoh-contoh di dalam praktik di mana para manajer itu ternyata memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan pemegang saham atau untuk kepentingan perusahaan. Kemudian risiko sehubungan dengan pemberlakuan atau penetapan sebuah budaya baru di dalam perusahaan untuk menyeimbangkan antara
pertumbuhan pendapatan dengan manajemen risiko. Pada tahun 2015 atau 2016 ada sebuah perusahaan atau bank di Amerika bernama Wells Fargo. Wells Fargo ini diketahui melakukan kecurangan dengan menerbitkan tanpa izin nasabah kartu kredit bagi si nasabah tersebut. Sebagai contoh, misalnya saya nasabah bank tersebut, kemudian saya sudah punya satu kartu kredit. Nah, lalu tanpa izin si bank ini menerbitkan kartu kredit kedua bagi atas akun saya, dibebankan pada akun saya biayanya, tetapi tidak pernah saya inginkan. Kartu tersebut katakan di atas diberikan pada mungkin istri atau anak misalnya, tetapi itu tanpa otorisasi saya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau misalnya ada satu kartu dan setiap tahun kartu tersebut di-charge katakan $100 saja, lalu ada 100.000 kartu lain yang juga di-charge sebesar $100, maka pada saat itu perusahaan mendapatkan laba tetapi sebenarnya merugikan orang lain. Nah, itu yang terjadi pada Wells Fargo sehingga perusahaan tersebut dituntut. Nah, ada budaya yang keliru di situ, budaya penciptaan laba. Ada budaya yang efeknya adalah pada risiko yang timbul pada perusahaan. Perusahaan dituntut di depan pengadilan harus bayar denda, lalu kehilangan kepercayaan dari konsumen. Nah, itu risiko yang dihadapi dari tiadanya budaya atau pemberlakuan budaya, tetapi budaya tersebut tidak dikelola dengan baik. Nah, apa itu risiko perusahaan? Nah, perusahaan kita bisa mengatakan bahwa kita tidak boleh memandang perusahaan atas sebagai suatu atau sebuah perusahaan itu memiliki risiko yang berasal dari kumpulan-kumpulan risiko yang ada di unit-unit di bawah perusahaan. Mungkin unit itu adalah divisi, mungkin itu adalah cabang, mungkin itu adalah lini produk atau sublini produk. Misalnya begini, katakan bahwa perusahaan ada dua saja unit atau 3 unit. Pertama, unit yang bertanggung jawab terhadap produksi, kemudian unit yang bertanggung jawab terhadap penjualan, dan unit yang bertanggung jawab terhadap penagihan piutang. Nah, risiko perusahaan itu di mana? Risiko perusahaan itu ada di ketiga unit tersebut. Unit produksi bertanggung jawab untuk menghasilkan produk. Kalau mereka gagal menghasilkan produk yang diminati oleh pasar, maka perusahaan bisa saja tidak bisa mencapai target labanya. Nah, kalau misalnya risiko di bagian produksi sudah dikendalikan dengan baik, risiko yang berikutnya, bagian penjualan harus bisa menjual produk yang sudah dihasilkan oleh pabrik atau divisi produksi agar tidak terjadi penumpukan produk barang jadi di sini. Nah, kemudian kalau barang sudah terjual dan dijual dengan piutang dalam bentuk piutang kredit, maka divisi yang lain atau bagian perusahaan yang bertanggung jawab untuk penagihan kredit ini adalah bagian perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengalirkan kas lagi ke dalam perusahaan untuk diputar lagi ke bagian produksi. Saya ambil contoh misalnya pada tahun 2006-2007 ketika smartphone berbasis Android itu baru muncul. Nokia pada saat tersebut dan BlackBerry pada waktu itu adalah pemain pasar utama di bisnis telepon seluler. Nokia secara khusus mereka tidak punya masalah pada penguasaan teknologi, tetapi mereka dan juga BlackBerry, tetapi mereka pada tahun 2007, 2008 atau 2009 itu gagal menjual produk mereka jutaan dolar. Apa penyebabnya? Bukan karena produk mereka buruk, tetapi karena produk
perusahaan lain yang sudah bisa mengadopsi Android itu lebih maju daripada mereka. Nokia dengan Samsung itu sama-sama memiliki atau merintis bisnis handphone sama seperti Nokia di masa lalu. Handphone Nokia dengan Samsung ya sama dulunya, tetapi Samsung cepat-cepat pindah ke Android. Nah, BlackBerry punya basis operasional yang berbeda dengan Android. Nah, kesalahan Nokia dan BlackBerry adalah mereka tidak mengelola risiko bahwa teknologi akan berubah. Nah, hari ini kita tidak lagi mendengar kiprah Nokia sehebat dulu, tidak lagi mendengar kisah sukses BlackBerry seperti dulu ketika pertama dia dipopulerkan, salah satunya oleh Barack Obama sebelum Barack Obama menjadi presiden di Amerika. Nah, kalau berhasil mengelola risiko pada level perusahaan, maka pada saat itu kita juga berhasil mengelola laba perusahaan, terutama berhasil mengelola volatilitas laba perusahaan. Perlu diingat di sini bahwa secara prinsip bahwa dua risiko bisa saling menghilangkan. Artinya kemunculan risiko A bisa menghilangkan risiko di divisi B atau di unit B. Tetapi dua risiko bisa saling menambahkan menjadi risiko yang lebih besar. Nah, oleh karena itu penting ada seorang manajer yang harus memahami karakteristik bisnis untuk mengelola risiko. Di figur 1.1 ada sebuah gambar yang yang linear positif yang menggambarkan hubungan antara risiko dengan return. Ini digambarkan bahwa semakin tinggi return, semakin tinggi risiko, maka semakin tinggilah return. Dan itu infinity sifatnya tanpa ujung. Nah, ini gambaran atau persepsi yang salah bahwa high risk high return, high risk high return, tapi saya lebih sependapat bahwa ketika risiko tinggi, expected return yang mengikutinya juga makin tinggi, bukan akan menghasilkan return yang tinggi, sebuah tindakan berisiko, tapi mengakibatkan ekspektasi terhadap returnnya juga akan tinggi. Nah, ini gambar yang diberikan yang lebih masuk akal. Setidaknya hasil riset mengatakan demikian, bahwa sebenarnya hubungan risiko dengan return itu kurvanya berbelok seperti huruf U terbalik. Di zona 1 adalah zona ketika pengambilan risiko itu belum memadai sehingga return pun belum tinggi. Nah, di zona 2 ini adalah pengambilan risiko yang tinggi. Makin ke kanan risiko itu makin menuju titik optimum, titik puncaknya, tetapi kemudian menurun. Nah, penurunannya tidak sampai lebih rendah daripada titik tertinggi di zona 1. Nah, zona 3 adalah ketika kita sudah mengambil risiko tanpa terkendali yang akan mengakibatkan return menjadi lebih rendah. Jadi tidak betul garis yang pertama itu bahwa semakin tinggi risiko semakin tinggi return, karena justru dia akan bisa berbalik menjadi negatif return. Nah, kenapa kita harus mengelola risiko? Pertama, kita harus memahami bahwa pengelolaan risiko itu adalah tugas manajemen, tidak tugas satu direktur pengelola risiko saja misalnya, tetapi adalah tugas seluruh lini yang ada di dalam perusahaan. Misalnya bank itu bisnisnya dua, menghimpun dana lalu menyalurkan dana. Nah, tugas menyalurkan dana, tugas menghimpun dana pertama kita lihat itu sepertinya mudah. Kita menunggu orang menyetorkan uangnya kepada kita, lalu kita beri dia imbalan. Nah, tetapi harus diperhatikan bahwa ada dua jenis dana di situ. Ada dana yang murah, ada dana yang lebih mahal. Dana yang murah adalah tabungan, bunganya kecil. Dana yang lebih mahal adalah deposito, bunganya besar dan bahkan bisa dinegosiasikan. Nah, kalau manajemen penghimpunan dana masyarakat ini keliru,
maka kita akan terdorong untuk mengumpulkan dana dengan cara memberikan imbalan yang lebih besar. Tentu logikanya para nasabah akan memilih imbalan yang lebih besar daripada imbalan yang lebih kecil. Mereka akan otomatis memilih deposito dibandingkan dengan tabungan. Akibatnya apa? Dana kita mahal. Nah, kalau dana mahal, kemudian dana ini disalurkan menjadi kredit, maka kita tidak bisa tidak peduli dengan dana yang mahal ini. Ketika dana yang mahal ini, misalnya deposito itu berbunga 5%, dan kita hanya bisa menawarkan dana kepada masyarakat untuk dipinjam itu 5,5%, maka hanya 0,5% menjadi spread pendapatan. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan baik, penghimpunan dana tidak diselaraskan dengan kebutuhan penyaluran dana, maka perusahaan itu akan memiliki risiko yang tinggi. Setidaknya katakan risiko berupa profitabilitasnya yang lebih rendah. Sehingga ini adalah tugas manajerial secara global. Kemudian yang terkait dengan yang tadi, maka risiko bisa mengurangi volatilitas laba. Laba yang volatil atau naik turun tidak terkendali itu tidak disenangi oleh pemegang saham, tidak disenangi juga oleh kalau di dalam bank misalnya adalah para nasabah misalnya. Kemudian pengelola risiko bisa memaksimalkan nilai pemegang saham. Nilai pemegang saham tentu ditentukan oleh harga saham. Dan salah satu faktor penentu harga saham misalnya adalah kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen secara reguler dan pasti, sehingga perusahaan yang bisa mengelola risikonya, bisa mengelola labanya lebih baik. Dengan mengelola lebih baik, maka dividennya dibayarkan juga lebih teratur dan lebih pasti, sehingga nilai pemegang sahamnya menjadi lebih meningkat. Kemudian pengelola risiko bisa menaikkan keamanan kerja dan finansial. Kalau perusahaan bisa mengelola risiko dengan baik, maka siapapun yang bekerja di dalam perusahaan akan merasa bahwa mereka punya jaminan kerja yang lebih baik. Misalnya begini, saat ini pandemi mengakibatkan orang tidak lagi berlibur atau meninggalkan rumahnya untuk urusan yang tidak mendesak. Misalnya mereka tidak, kalau dahulu orang bisa setiap saat bepergian dan menginap di hotel, maka hari ini orang tidak bepergian sehingga hotel tidak terisi. Apa yang harus dihadapi oleh hotel kalau begitu? Nah, hotel punya kendala, misalnya salah satunya adalah tenaga kerja mereka yang cukup banyak. Tenaga kerja ini kalau mereka digaji tetapi pendapatan tidak ada, tentu mereka hotel tidak mampu untuk menggaji mereka. Kalau mereka dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaan, akan ada risiko bagi perusahaan untuk merekrut tenaga yang yang ahli lagi, yang terampil. Kalau saja misalnya pandemi ini berakhir di masa depan. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa sebagian perusahaan menerapkan strategi dengan membayar hanya sebagian gaji karyawan mereka dan mengistirahatkan mereka di rumah. Mereka tetap digaji tapi tidak penuh, mungkin setengah, mungkin sepertiga, mungkin seperempatnya, tetapi mereka tetap digaji dan tetap dipertahankan, tidak dipecat. Lalu mereka bekerja secara bergilir dengan karyawan yang lain. Misalnya dari 100 pegawai, 50 orang diistirahatkan di rumah, digaji hanya 50% selama 1 bulan atau pertama. Lalu pada bulan kedua, mereka yang tadinya diistirahatkan di rumah digilir lagi untuk bekerja di hotel tersebut. Nah, ini cara perusahaan untuk mengelola risiko demi untuk menjaga keamanan kerja dan keamanan finansial perusahaan nanti. Nah, ini gambar 1.3, kita bisa lihat bahwa pada level perusahaan, gambar yang ada di sebelah kiri, itu katakan ada 3 jenis risiko yang harus dikelola. Pertama, risiko finansial, kedua risiko bisnis, dan ketiga risiko operasional perusahaan. Ketiga risiko tersebut tidak bisa dikatakan berdiri sendiri, mereka punya irisan. Financial risk beririsan dengan business risk pada wilayah ini.
Kemudian bisnis risk dengan operational risk beririsan juga. Bisnis operational risk dengan financial risk punya irisan juga. Nah, ada juga irisan di mana ketiga risiko ini bersentuhan. Katakan tiga posisi risiko ini dikelola oleh tiga direktur yang berbeda. Nah, risiko finansial sendiri kemudian juga dikelola bisa dipecah tiga menjadi market risk, liquidity risk, dan credit risk. Nah, masing-masing risiko dari risiko finansial ini dikelola oleh kepala divisi yang berbeda pula. Nah, kita bisa katakan di sini bahwa ketiga risiko tersebut kalau dikelola terpisah, maka kita akan menghasilkan cara pengelolaan atau manajemen risiko risiko finansial yang keliru. Ketiga risiko ini harus dikelola secara bersama dan terintegrasi, karena risiko kredit tidak lepas dari risiko market dan tidak lepas dari risiko likuiditas. Demikian juga untuk likuiditas dan risiko pasar. Nah, ketiga jenis risiko ini nanti membentuk risiko finansial. Risiko finansial membentuk risiko perusahaan. Jadi tidak bisa dilepaskan ketiga jenis risiko-risiko tersebut. Di dalam literatur manajemen risiko dikatakan bahwa risiko itu tidak bisa dikelola dalam silo-silo atau kilang-kilang tersendiri. Semuanya harus dipandang sebagai sebuah kumpulan kilang-kilang yang harus dikelola secara bersama. Nah, gambar 1.4 adalah berbagai industri dan berbagai perusahaan dan kerugian atau misfortune mereka, kerugian lah ya, yang terjadi karena ketidakmampuan mereka atau kegagalan mereka mengelola risiko. Saya ambil contoh sebuah perusahaan bernama Barings. Barings ini kasusnya adalah kerugian perdagangan surat-surat berharga. Ini terjadi sekitar tahun 1990-an. Ada seorang, kalau saya tidak salah namanya Nick Leeson, pada tahun 90-an itu melakukan perdagangan tanpa terkendali, tanpa memikirkan risiko di Barings yang ada di Singapura. Nah, kerugian yang diakibatkannya mencapai 1 miliar dolar. Barings ini adalah bank yang sudah cukup berpengalaman dan cukup tua usianya. Salah satu nasabahnya adalah Ratu Inggris sendiri. Nah, kerugian tersebut kemudian mengguncang dunia perbankan pada waktu itu. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Apa yang pelajaran bisa kita ambil dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Joseph Lam di dalam buku ini? Pertama, kita harus memahami bisnis perusahaan di mana atau organisasi di mana kita berada. Kita tidak bisa mengatakan bahwa urusan saya hanya urusan SDM. Saya tidak peduli dengan risiko perusahaan itu tidak ada pada unit saya. Itu bisa keliru, karena SDM Anda mencari orang itu ada seorang yang tepat yang kemudian bekerja pada perusahaan. Saya berada pada pabrik. Urusan pabrik ya urusan produksi ya didasarkan pada order atau dari pelanggan atau berdasarkan order yang disampaikan oleh bagian perencanaan misalnya. Anda tidak bisa mengatakan demikian karena bisnis itu adalah tanggung jawab seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan. Kemudian harus ditetapkan mekanisme check dan balance and balances. Di sini mekanisme ini salah satunya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang peran komisaris dan unit-unit pendukung komisaris nanti. Kemudian tetapkan titik batas dan wilayah. Nah, saat ini misalnya perbankan di seluruh dunia itu harus melakukan koreksi lagi terhadap rencana bisnis mereka yang di awal tahun pernah mereka tetapkan. Katakan perusahaan perbankan, sebuah bank menetapkan ROA-nya adalah 6%. Nah, tapi ketika pandemi mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret misalnya,
dan tidak menunjukkan penurunan setelah itu sampai pertengahan tahun, maka bank otomatis atau perusahaan itu otomatis harus menetapkan sampai sejauh mana bank itu masih bisa menjaga atau menoleransi penurunan ROA mereka. Jadi mereka tetapkan itu. Kemudian perhatikan kas, karena bagaimanapun kas adalah nadi perusahaan, karena itu akan digunakan untuk membayar pegawai, membayar pelanggan, membayar pemasok. Anda tidak bisa membayar pemasok dengan barang dagang, Anda tidak bisa membayar pemasok dengan aset tetap Anda membayarnya dengan kas. Kemudian gunakan ukuran yang tepat untuk mengukur risiko dan return, jangan gunakan ukuran yang keliru, misalnya ukuran-ukuran kualitatif yang sukar untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian berikan imbalan kinerja sesuai dengan apa yang Anda rencanakan, jangan berikan beli imbalan pada orang yang kinerjanya tidak bisa Anda ukur. Kemudian jaga keseimbangan antara return dengan risiko. Baik, itu bagian yang kedua dari video ini. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan manfaat dari sini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.